Coba satukan apem dengan coklat kalian, diletakkan di lantai. Yuk. Ya, yuk. Oke. Yuk, coba. Berarti apemnya nanti jadi lingkaran. Harus jadi lingkaran apemnya. Yuk. Ayo, coklatnya harus jadi satu baris. Ya. Coklatnya harus jadi satu baris. Ya sudah, sudah. Bentar, itu sudah jadi apemnya. Coba lihat. Oh iya. Berapa jumlahnya? Belum dihitung. Hah? Hitung. 1, 2, 3. Kiki bersih, kiki sehat. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sallallahu alaihi wa sallam. Yang kami hormati rekan Dewan Guru SD Negeri Nagrubin. Mohon izin, saat ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya dapatkan di pelatihan guru penggerak yang selama ini masih saya jalankan. Jadi hasil dari kegiatan saya kemarin harus menjelaskan tentang kegiatan budaya positif dan disiplin. Nah, ini keyakinan yang akan kami jelaskan di sini adalah merupakan hasil keyakinan kelas dari anak yang lain. Materinya yang kami pelajari di guru penggerak saat ini adalah keyakinan kelas, disiplin, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Banyak sekali hal-hal positif yang pastinya akan kita dapatkan atau akan yang saya jelaskan nanti kepada Bapak Ibu semua tentang keyakinan kelas. Sebelum itu, mari kita buka acara pada siang hari ini bersama-sama dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti kita akan coba menjelaskan apa keyakinan kelas yang berada di kelas saya. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa memberikan pendapat ataupun hal-hal yang kurang pas di keyakinan kelas saya. Nanti kita bisa berkolaborasi tentang kegiatan-kegiatan positif apa sih yang seharusnya dilakukan di kelas kita supaya lebih baik lagi dan lebih menyenangkan lagi. Nah, mari kita lihat kegiatan kelas seperti apa sih yang sebetulnya ada di kelas saya dan khususnya di SD Negeri Nagrubin ini. Nah, tugas mandiri ya ini keyakinan kelas yang saya angkat kali ini akan menjelaskan tentang apa sih
kegiatan yang menyenangkan, apa sih konsekuensi, apa sih itu hukuman, apa sih itu kegiatan yang berada di dalam setiap harinya di kelas kita masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan coba tugas mandiri 1.4 1.a keyakinan kelas. Selanjutnya bersikap positif. Nah, ini bersikap positif ini seperti contoh bersikap positif ini di sini adalah tampak seperti. Jadi seumpama kita sebagai siswa, kita harus hadir tepat waktu, menyapa dengan salam di pagi hari dengan teman dan guru, berpenampilan rapi dan sopan, berdoa sebelum dan sesudah belajar, belajar dengan tenang dan tertib dan disiplin, menjaga kebersihan kelas, sekolah dan lingkungan, menghormati guru dan teman. Nah, di sini kita akan mencoba menjelaskan berusaha hadir tepat waktu. Contoh, murid akan datang tepat waktu, pastinya murid-murid tersebut akan hadir sebelum jam 7. Nah, itu sudah kita laksanakan di sekolah kita. Selanjutnya, menyapa dengan salam di pagi hari dengan teman dan guru. Pastinya ketika kita datang ke kantor ataupun ke ruang kelas, pasti ada yang namanya kegiatan menyapa dan menjelaskan ataupun mengucapkan salam. Terus pastinya kita juga berpenampilan rapi dan sopan. Karena apa? Nantinya kita otomatis akan dinilai oleh anak didik sendiri. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu sudah kita laksanakan di setiap pagi dan siang hari, sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Belajar dengan tenang dan tertib dan disiplin. Nah, ini terkadang kita menemukan kasus di sini, Bapak Ibu semua. Nah, ini belajar dengan tenang dan tertib disiplin. Nah, ini aturan yang kita pasti terapkan di kelas nanti. Artinya membuat keyakinan kelas. Jadi kita membuat sebuah kesepakatan antara kita dengan murid. Bagaimana caranya? Kita akan memberikan murid kepercayaan. Kita akan menjelaskan kepada murid bahwa nanti di kelas kita itu seperti ini. Contohnya ketika kita di kelas tidak boleh berisik atau mengerjakan tugas sesuai dengan tepat waktu. Contoh di sini. Belajar dengan tenang, tertib dan disiplin. Tidak boleh contek-contekan ketika ulangan, seperti itu antara lain. Terus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan di sekolah terutama pastinya nanti bagaimana cara kita menjaga kebersihan kelas, sekolah, dan lingkungan pasti akan membuat kita merasa nyaman apabila kelas tersebut itu bersih, terus lingkungan sekolah juga bersih. Nah, membudayakan dengan apa? Membudayakan dengan kita menjelaskan tugas piket kepada murid-murid kita. Selanjutnya menghormati guru dan teman. Menghormati guru itu bagaimana? Tidak seenaknya sendiri murid itu memberikan statement ataupun sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh kita dengan murid. Contoh, dengan seenaknya sendiri makan di ruang kelas, itu contoh antara lain ketika menghormati guru dan teman. Selanjutnya, ini yang tampak dan sering tidak tampak di sini. Coba masukin. Yang tampak dan sering tidak tampak di sini. Bersikap positif tidak tampak seperti. Contoh, ada anak yang sering datang terlambat,
Terus yang tidak menyapa teman dan guru, contoh tidak menyapa teman dan guru itu bagaimana? Ketika kita datang ada anak yang suka celonong sendiri, itu juga tidak baik. Nah, kita akan menjelaskannya itu seperti pada ketentuan atau keyakinan kelas yang telah disepakati atau kesepakatan kelas yang kita tentukan di dalam kelas tadi. Selanjutnya, tidak menyapa teman dan guru, tidak berpakaian rapi dan sopan. Tidak berpakaian rapi dan sopan itu contoh, ketika hari Senin ataupun Selasa, walaupun di situ ada jam olahraga, tapi anak tersebut tidak membawa pakaian merah putih, contoh karena hari Selasa kan masih menggunakan merah putih, namun ada jam olahraga. Setelah jam olahraga dia tidak ganti, tapi tetap menggunakan pakaian olahraga. Nah, ini bentuk yang tidak berpakaian rapi dan sopan. Tidak berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini hal yang tidak baik. Kan kadang-kadang anak juga ada yang dolanan dewek dan yang lain-lain. Terus berbuat gaduh dan tidak tertib, disiplin saat belajar. Terus membuang sampah sembarangan, tidak menghormati guru dan tidak menghormati teman. Antara tampak seperti dan tidak tampak seperti, nah ini ada keterkaitan yang bersikap positif ini. Contoh keterkaitan tadi, kita berusaha berhadir tepat waktu, sering ada yang datang terlambat. Menyapa dengan salam di pagi hari dengan teman dan guru, tidak menyapa teman dan guru. Ini pasti banyak kejadian seperti itu di sekolah kita. Nah, bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Kita akan mencoba membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas nanti Bapak Ibu semua bisa membuat sendiri. Bagaimana kita membuat kesepakatan kelas tergantung dari anak-anak didik kita yang berada di kelas itu. Selanjutnya, tentang percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Nah, ini tampak seperti meminta izin dan menjaga saat menggunakan barang orang lain. Meminta izin bagaimana maksudnya? Meminta izin menjaga saat menggunakan barang orang lain. Contoh, kita meminjam ballpoint ke teman guru ataupun anak siswa kita meminjam ballpoint kepada teman kita, pastinya kita akan menjaga saat menggunakan barang tersebut. Yang kedua, bertutur kata sopan dan ramah terhadap guru serta teman. Nah, ini tidak menjelek-jelekan seperti sekarang kan sudah ada aturan bullying ya. Nah, di situ ada. Terus menerima bantuan dari orang lain, menghormati orang lain, mengucapkan maaf, tolong dan terima kasih. Nah, ini yang kita harapkan. Apa yang menjadi gambaran kita, anak-anak kita itu seperti ini. Namun yang terjadi di kenyataan banyak masih ada terjadi yang tidak meminta izin dan merusak barang orang lain. Terus yang kedua, tidak menjaga sikap dan ucapan terhadap orang lain. Nah, ini masih banyak sekali terjadi. Terus yang ketiga, tidak mau menerima bantuan orang lain. Yang keempat, tidak mau menghormati orang lain. Yang kelima, enggan mengucapkan kata-kata maaf, tolong dan terima kasih. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah kita. Nah, bagaimana cara kita menyikapi? Contoh, tidak meminta izin dan merusak barang orang lain. Nanti mungkin buat catatan bagi Bapak Ibu semua. Saya minta nanti kita teliti bersama-sama. Kira-kira nanti di kelas 6 ada apa? Yang kedua nanti di kelas 5 ada apa? Di kelas 4 ada apa? Di kelas 1 ada apa? Di kelas 2
2 jam. Nah ini nanti kita akan mencoba percaya dan menghormati orang lain, itu cara menyikapinya bagaimana. Kali ini nanti akan membuatkan catatan untuk di kelas kita ini. Nanti kita bersama-sama mencoba belajar untuk mengungkap apa yang terjadi di kelas kita masing-masing. Contoh, dari kasus yang 1, 2, 3, 4, 5 ini kita akan membuka diri untuk menjelaskan atau mencoba untuk berkolaborasi apa yang kita temukan di kelas masing-masing. Contoh ini, kasus dari ini tidak menjaga sikap dan ucapan terhadap orang lain, tidak mau menerima bantuan orang lain, tidak menghormati orang lain, enggan mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih, tidak meminta izin dan merusak barang orang lain. Nah, nanti saya minta Bapak Ibu semua untuk mencatatkan kasus-kasus tersebut. Kira-kira siap ya Bapak Ibu? Kira-kira siap ya untuk mencatatkan yang seperti ini ya? Siap ya? Terima kasih. Nah, yang selanjutnya nanti kita setelah selesai kita akan berkolaborasi. Seperti apa sih kasus yang akan kita telah. Selanjutnya, setiap anggota kelas melakukan tugas seperti apa? Nah, seperti ini. Terdengar, ayo teman-teman kita memulai diskusinya. Mari kawan kita memulai diskusinya dengan membagi tugas ya. Nah, ini yang namanya penelitian dengan sistem Y. Terlihat tadi yang pertama ini yang namanya sistem T. Nah, yang dimaksud dengan sistem T adalah sebentar. Nah, ini yang namanya sistem T ini bentuknya seperti ini, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, yang di sini dimaksud T adalah tampak seperti T, T-nya di depan. Nah, yang ini yang Y, ayo, yang dimaksud dengan mari kawan kita. Setiap anggota kelas melakukan tugas terdengar seperti ini. Nah, ayo teman-teman kita mulai diskusinya. Mari kawan kita mulai diskusinya dengan membagi tugas ya. Seperti itu ya bagus. Tapi bagaimana jika, nah ini adalah kalimat yang pastinya kita berikan kepada murid ketika kita berada di dalam kelas. Contoh, bisa kita memberikan apresiasi atau anggap saja kita sebagai sahabatnya murid-murid kita yang berada di kelas. Ayo teman-teman kita mulai diskusinya. Mari kawan kita mulai diskusinya dengan membagi tugas ya. Seperti itu bagus. Tapi nah ini kalimat seperti ini kalimat penolakan sebetulnya. Namun kita menjelaskannya, oh namanya bukan caranya. Enggak. Sebetulnya sepertinya sudah bagus, namun atau tapi boleh menggunakan kalimat. Bagaimana jika itu ketika kita menghadapi pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan teman-teman yang berada di kelas. Selanjutnya, jika ada kesulitan, kita tanyakan guru saja. Nah, ini bentuk kesepakatan yang berada di kelas dan bagaimana cara kita memberikan hal yang terbaik untuk murid kita. Terus selanjutnya terlihat seperti nah ini berkolaborasi dengan teman sekelompok, aktif dalam kelompok sesuai dengan tugasnya, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun. Ini seperti ini, menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Terus selanjutnya bagaimana kita berperilaku, mau berbagi ilmu dalam kelompok, artinya bukan kita menjelaskan yang lebih, namun atau lebih minteri bahasa Banyumasen, namun bagaimana cara kita
mengajak anak kita itu berkolaborasi atau bekerja dengan kelompok, menunjukkan semangat kerja dalam tim, menjaga sikap serta ucapan, bersikap demokratis. Nah, ini hal-hal yang perlu dijaga untuk teman-teman kita atau anak didik kita yang berada di kelas. Video ini mulai orang masalah orang bisa ikut kenapa ini lagi nih. Baik Bapak Ibu semua, tadi sudah saya jelaskan apa yang disebut dengan bersikap positif. Nah, ini Bapak Ibu semua nanti akan menuliskan kasus sesuai dengan temuan yang berada di kelas Bapak Ibu semua. Nanti kita coba belajar bersama, bukan saya berarti di sini menggurui ya. Kita akan belajar bersama tentang bersikap positif ataupun keyakinan atau kesepakatan kelas yang berada di kelas kita masing-masing, supaya nanti kita bisa mengetahui apa sih kasus-kasus kelas yang kita hadapi atau bagaimana cara penyelesaian dengan menggunakan bersikap atau budaya positif sesuai dengan kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan. Nah, nanti tolong catatkan ya, tolong catatkan permasalahan yang berada di kelas Bapak Ibu semua, nanti akan kita telah bersama-sama. Silakan Bapak Ibu mencatatkan kasus yang berada di kelas Bapak Ibu semua sesuai dengan kasus yang berada di yang coba saya jelaskan tadi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerti, oh ini ternyata kasusnya seperti ini. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini tidak bertanya. Assalamualaikum. Masuk sini. Oke, hai. Sehat hari ini? Dengar, mungkin akan mengambil ini, kamu mau sama saudara aja. Ya benar Pak Guru. Oh, terus, baiknya sekarang setiap orang pasti bisa berbuat salah, terus membuat para saudara di sekolah juga berbilang oleh kamu. Nah, kira-kira baiknya itu berapa kali sudah melakukan membuat kesalahan? Terus tahu nggak baiknya kalau itu salah? Iya, saya tahu.
kali saya membuang ya di sekolah saja, seandainya depan mungkin saya akan membuang sampah, membuang Kira-kira alasan apa yang membuat bayi buang sampah sembarangan? karena tempat sampahnya jauh dari kelas, makanya saya membuangnya di sekolah saja, seandainya depan mungkin saya akan membuang di tempat sampah. Oke, baik. Kita kemarin kita sudah membuat kesepakatan. Ya kan, Mbak? Apakah masih ingat salah satu program informasi yang kita buat? Ya Pak Guru, ya. Minta tolong disebutkan baik-baik. Disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, menjaga kejujuran, rajin, dan tidak membuang sampah sembarangan. Paham kan? Nah, terus apa Mbak ingin meyakini dengan kesepakatan kelas yang berbeda itu? Ya Pak Guru, saya sangat yakin. Baik. Berarti kalau membuang sampah sembarangan tidak sesuai dengan keyakinan yang mana? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas membuang sampah sembarangan dan disiplin Pak Guru. Kan sudah tahu. Selanjutnya, alhamdulillah kalian sudah mengetahui apa yang dilanggar dan keyakinan kelas apakah yang kemudian berbaik kesalahan ini. Ya Pak Guru, saya bersedia. Apa yang ingin dibandingkan atau ingin kesalahan ini? Saya akan membuang sampah pada tempatnya dan saya akan melaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Alhamdulillah, aku sangat menghargai untuk memperbaiki diri ini semoga belajar bisa istiqomah dan selalu berkelas pada depannya dan menjaga kesehatan di sekolah. Ya Pak Guru, terima kasih. Insya Allah saya akan menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Terima kasih bisa ditepati ya. Baik, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih ya, Iken. Ya, silakan kembali. Duduk. Sehat? Iya. Anissa, katanya teman-teman kemarin. Iya. Terus Anissa sehat hari ini? Iya. Mbak Anissa, aku panggil Mbak Anissa karena tadi ada obrolan di pikir kalau Mbak Anissa telah benar seperti ini. Iya. Terus apakah Mbak Anissa mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kasih baik. Selain itu, aku melihat Mbak Anissa hari ini hari kemarin tidak pakai seragam sekolah yang warnanya hijau. Kira-kira kenapa? Baik. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Terlambat masuk sekolah dan tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Juga dilakukan anak yang lainnya. Tapi apakah Mbak Anissa tahu kalau Mbak Anissa melakukan pelanggaran?
Terus kira-kira alasan apa yang membuat Mbak Anissa terlambat? Terus baik. Kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas ya Mbak. Apakah Mbak masih ingat salah satu kesepakatan kelas yang kita buat? Ingat nggak? Ingat atau enggak? Ingat. Oke, baik. Bukannya kemarin kita sudah buat kesepakatan, ya kan? Apakah masih ingat salah satu kesepakatan yang sudah kita buat? Nah, kira-kira bisa minta tolong disebutkan nggak Mbak Anissa? Berarti masih ingat ya? Apakah Mbak Anissa meyakini dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu? Ya, baik. Berarti kalau terlambat masuk sekolah dan tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan, maka tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana ya? Alhamdulillah, jika Mbak Anissa sudah mengetahui kesalahan dan meyakini keyakinan kelas kita, apakah Mbak Anissa mau memperbaiki kesalahan ini? Ya. Apa yang akan Mbak Anissa lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan mencoba di awal agar tidak terlalu siang, dan saya akan mengecek baju-baju seragam sekolah untuk dipakai besok apakah sudah dicuci. Baik, itu alhamdulillah bagus sangat Mbak Anissa. Untuk itu memperbaiki diri sendiri untuk kedepannya, hal ini jangan sampai terulang lagi. Ya, semangat Mbak Anissa. Ya betul, terima kasih. Insya Allah saya tidak terulang lagi. Baik, terima kasih. Jadi, sudah berapa lagi ya? Terima kasih ya Mbak Anissa. Boleh kembali ke kelas. Sembari menunggu Bapak Ibu semua mencatatkan kasus yang kita hadapi di kelas kita. Nah, ini coba perhatikan salah satu contoh kasus anak-anak kita. Nah, ini kasus yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Nah, ini kita mencoba menjelaskan kepada anak kelas kayak kemarin yang namanya Inken, itu kita mencoba untuk menceritakan bagaimana sih kejadian yang berada di kelas. Nah, dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, nah inilah cara penyelesaian kasusnya. Jadi dengan menggunakan pendekatan emosional seperti inilah kita akan bisa menyelesaikan kasus yang kita hadapi di kelas sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Jadi Bapak Ibu semua nanti bisa menuliskan kasus yang ditemui di setiap kelas. Nanti bisa ditanyakan dan kita selesaikan bersama dengan adanya ruang kolaborasi seperti ini. Nanti kita akan belajar bersama. Begitu Bapak Ibu? Ya. Ya.
Tampaknya jauh dari kelas, makanya saya membuangnya di sekolah saja seandainya jika nanti saya akan membuang di Jelas ya Bapak Ibu, kira-kira seperti ini cara penyelesaiannya. Dan sekarang Bapak Ibu semua silakan bisa untuk mencari kasusnya. Nah, ini silakan Bapak Ibu nanti bisa bertanya dan kita bisa ngobrol bagaimana sih cara penyelesaiannya berada di kelas kita ataupun berada di lingkungan sekolah kita yang kita cintai ini di SD Negeri 6. Nah, sebelum Bapak Ibu nanti bertanya, kami akan mencoba menjelaskan kembali tentang runtutan kegiatan yang tadi. Kegiatan dan tugas saya dan tugas kamu, guru dan murid. Tugas guru adalah mengajar pasti. Namun tugas murid yaitu menyelidiki keyakinan kelas tadi. Selanjutnya mendidik, guru tugasnya adalah mendidik murid. Tugasnya murid adalah belajar bersama dan bersama guru dengan memahami. Terus tugas guru selanjutnya yaitu pelatih keterampilan hidup. Tugas murid adalah mengedepankan kedisiplinan. Kalau menurut saya sendiri. Nah, terus memberikan bimbingan dan pengarahan itu adalah tugas guru. Selanjutnya melaksanakan tugas piket, itu juga termasuk tugas dari murid. Nah, memberikan motivasi, tugas murid adalah mengikuti apa yang menjadi arahan, bukan tuntutan. Sekali lagi, arahan bukan tuntutan. Itu yang coba kami jelaskan kepada rekan-rekan semua supaya kita mengerti apa sih yang disebut dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas tersebut nanti kita akan mencoba atau bisa menerapkan disiplin diri dan disiplin terhadap siswa kita yang berada di sekolah tercinta kita ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan semuanya. Terima kasih semua perhatian dan atensi dari teman-teman semua supaya nanti kita bisa bekerja sama. Tadi saya sudah mencoba kepada Bapak Ibu semua untuk mencari kira-kira gambaran kasus yang seperti apa sih. Nah, sembari kita menikmati pemikiran Bapak Ibu semua, saya akan mencoba menjelaskan satu kasus lagi. Nah, ini yang ketika salah satu menggunakan baju olahraga dan satunya lagi tidak menggunakannya, ini yang namanya disiplin kelas. Nah, itu antara lain pengertian-pengertian. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa mencoba untuk bagaimana cara menyelesaikan kasus yang berada di kelas kita. Nanti kami memberikan kesempatan kepada rekan guru atau teman-teman guru yang berada di sini untuk mencoba mengungkapkan apa sih kasus yang kita hadapi selama ini berada di kelas atau di sekolah kita sebagai guru dan sebagai pelayan murid atau orang tua murid di sekolah. Begitu Bapak Ibu semua, silakan nanti kita akan berdiskusi tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang kita mungkin ini suatu hal yang lama, namun ini hal baru ketika kita diterapkan di dalam sekolah. Terima kasih.
monggo, bukan saya mau mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek di kelas, nanti coba akan kita selesaikan bersama-sama supaya nanti kita mendapatkan atau menyepakati kira-kira keyakinan kelas seperti ini bagus atau tidak Pak. Oh mungkin itu hal yang bagus, ini hal yang kurang pas. Silakan Bapak Ibu semua, tadi sudah kami berikan catatan. Nanti untuk masukan dari Bapak Ibu semua akan saya tampung, dan apabila nanti menjadi sebuah kesepakatan di kelas Bapak Ibu semua, nanti kita mencoba mengkolaborasikan dengan kelas-kelas yang lain apakah ada temuan kasus seperti itu atau tidak. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira apakah temuan kasusnya mungkin anak yang terlambat atau mungkin anak yang tidak meminta izin dengan meminjam barang orang lain. Ini seperti tentang terlambat, tidak menyapa teman dan guru, tidak berpakaian rapi dan sopan, tidak berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah mungkin selain kasus yang berada di sini atau mungkin kasus yang berada di dalam ini Bapak Ibu temukan di dalam kelas. Kalau di luar itu bisa nggak Pak? Kalau di luar ini bisa. Monggo coba kita telah bersama-sama Pak, bukan saya mendahului atau minteri, silakan. Ini yang rutinitas terjadi di kelas saya Pak. Ya. 6 baru kelas 6 tapi tingkat anak masih belum menjiwai kelas 6 ya. Ini yang pertama, ini ada tidak semua tapi ada anak ketika disuruh maju untuk menjalankan tugas di depan kelas atau di papan tulis katakan begitu, itu ada anak yang tidak mau. Ini dengan alasan mungkin malu atau grogi dan sebagainya. Ini yang kedua, ada sebagian anak yang ketika berdiskusi kelompok hanya kita sendiri atau katakanlah tidak aktif. Itu yang ditemukan di kelas saya. Oh iya, baik. Cukup? Ya, sebentar. Ya. Yang pertama ya Pak, kasus mungkin yang sering ditemukan oleh kita di sekolah yaitu anak disuruh maju ke depan itu tidak berani. Mungkin jawaban saya bukan karena mungkin ya, namun bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan kepada anak tersebut. Kenapa kok anak tersebut bisa malu untuk maju ke depan kelas? Bisa, setiap anak kan mempunyai watak masing-masing. Contoh, kita akan mendekati teman kita atau di sekolah kita yang sudah sangat terkenal sekali, itu mungkin namanya satu labib, karena anak tersebut mungkin tidak mau maju ke kelas. Nah, pendekatan kita dengan cara duduk bersama. Apakah labib tersebut itu memang anaknya pemalu atau memang dia alasannya tidak mau maju ke depan itu malas, atau labib tersebut mungkin tidak mau karena kalau maju ke depan nanti saya malu atau demam panggung. Nah, itu bisa disolusikan apabila dia tidak mau maju kelas. Pak Sugi bisa menjelaskannya. Coba dijelaskan dari situ saja, tidak masalah. Yang penting kamu bisa tampil di depan kelas. Bukan berarti harus maju ke depan ya Pak Sugi. Namun di tempat duduk pun yang penting dia bisa berdiri dan menjelaskan. Mungkin itu solusinya Pak Sugi. Yang kedua tadi, Yun Sewu, berarti ada anak yang kalau kerja kelompok itu cerita dewek begitu ya Pak? Ya. Nah, itu dengan menggunakan kesepakatan kelas ini Pak. Kesepakatan kelas yang seperti ini. Nah, ini contohnya, tidak menjaga sikap dan mengucapkan terhadap orang lain. Tidak mau meminta bantuan orang lain, tidak mau menghormati orang lain. Nah, bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas di kelas tersebut? Contohnya Pak Sukim,
bukan berarti hukuman ataupun konsekuensi ya, tapi ketika di kelas tersebut kita memancing kepada anak-anak supaya berpendapat. Kira-kira kesepakatan apa yang akan kamu ajukan? Belajar mengerjakan atau mengerjakan soal sesuai dengan atau tepat waktu, contohnya itu seperti itu, Pak. Nah ini yang bisa. Nah ini tidak berdoa sebelum, berpenampilan rapi dan sopan, belajar dengan tenang, tertib dan disiplin. Nah ini mungkin di sini Pak kenanya. Nah karena apa? Kesepakatan kelas tersebut belajar dengan tenang di situ kan otomatis banyak sekali artinya. Tertib dan disiplin, berarti disiplin dalam arti di sini disiplin waktu, disiplin mengerjakan, disiplin dalam arti apa saja yang mungkin akan berkaitan dengan kesepakatan kelas. Nanti Pak Sukim bisa membuat kesepakatan kelas. Karena mungkin di dalam kelas tersebut belum ada kesepakatan, otomatis anak-anak masih seenaknya. Sering datang terlambat, ini kan otomatis kesepakatan kelasnya berusaha hadir tepat waktu. Contoh seperti itu. Dalam mengerjakan di kelas harus selesai sebelum istirahat. Mengerjakan tugas dari Pak Guru tepat waktu itu termasuk kesepakatan kelas. Begitu nih? Dalam kelas ya Pak ya? Iya, kita menggunakan kesepakatan kelas insya Allah. Nah, kesepakatan kelas tersebut akan menciptakan ini bersikap positif atau budaya positif yang berada di kelas itu. Begitu, Pak Sukim jelas? Ya, siap. Nah iya, ada yang lain? Monggo. Ya, Pak Guru. Ini di kelas saya itu sering menemukan anak lupa bawa buku PR, Pak. Nah, Setiap mengerjakan PR dia datang, Pak, saya lupa nggak bawa bukunya, Pak. Gitu. Nah. Solusinya gimana, Pak? Solusinya itu salah satunya mungkin seperti pendekatan emosional tadi. Pak Teguh mungkin bisa bekerja sama dengan orang tua menanyakan, ataupun duduk dulu bersama anak tersebut bercerita kenapa kamu bisa lupa membawa keren, terus lagi kok bisa terjadi seperti itu bagaimana, apa alasannya, mungkin buku PR tersebut basah, atau mungkin buku PR tersebut hilang, atau mungkin anak tersebut belum mengerjakan PR, itu seperti itu Pak. Nah, setelah itu kita ketahui, yang kedua adalah kita komunikasi dengan orang tua. Kenapa dia tidak bisa mengerjakan PR, atau mungkin bisa di rumahnya dia bermain terus, atau mungkin dia mempunyai kesibukan lain atau membantu orang tua sampai dengan lupa membawa buku PR. Nah, dengan observasi ataupun analisis seperti itu, insya Allah kita bisa tahu penyebabnya apa. Nah, nanti setelah kita ketemu dengan penyebab atau observasi dari observasi tersebut, kita coba masukkan ke dalam kesepakatan kelas ini supaya nanti semua warga kelas ataupun warga sekolah itu bisa bersikap disiplin positif dan budaya positif sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan. Begitu Pak Teguh? Ya, terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi? Ya. Bagaimana Bu? Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang suka melepas sepatunya atau tidak berpakaian rapi? Baik, terima kasih Bu Lisa. Nah, ini di kelas kita, contoh tadi kan melepas sepatunya di dalam kelas karena mungkin kita kan tidak kurang nyaman juga dengan keadaan seperti itu ya, mungkin kaos kakinya berbau atau bagaimana, mungkin alasannya seperti itu ya Bu Bisa. Nah, cara kita menyikapi hal tersebut atau kurang berpakaian rapi, itu cara menyikapinya bagaimana? Sebelum kita memulai suatu pembelajaran ataupun suatu pendidikan di dalam kelas, kita akan membuat kesepakatan kelas nih.
Dengan cara apa? Bagaimana kita menjaga, mungkin contoh kesepakatan kelas di dalam kelas tersebut, kita memberikan ide kepada anak-anak berada di kelas tersebut. Bagaimana cara kita membuat kelas itu menjadi nyaman? Nah ini, di sini caranya di sini. Ayo teman-teman kita mulai diskusinya. Mari kawan kita mulai diskusinya dengan membagi tugas ya. Seperti itu bagus, tapi bagaimana jika kita di dalam kelas itu tidak membuka sepatu karena bau sepatumu itu atau bau kaos kakimu itu tidak membuat nyaman teman-teman yang berada di kelas. Dan dengan alasan seperti itu kita dan dia pun tidak bisa menolak. Karena apa? Karena sepatumu itu baunya tidak membuat nyaman teman-temanmu di dalam kelas loh. Nah ini satu kesepakatan kelas. Bagaimana kita membuat kelas itu merasa nyaman. Kita belajar juga merasa nyaman. Itu antara lain. Caranya kita berkomunikasi dengan tidak, contoh ini menghukum. Ica, sepatumu harus dipakai karena itu tidak membuat nyaman teman-temanmu. Beda dengan bagaimana ya Cak kalau sepatumu sekarang dipakai karena teman-temanmu yang berada di kelas ini tidak nyaman dengan bau sepatumu itu loh. Nah kan berbeda dengan Cak, tolong pakai sepatumu karena baunya nggak enak, kan tersinggung. Namun bagaimana Cak ini kok baunya, contoh seperti itu. Kita mengajaknya dengan bahasa dan kalimat yang baik, namun tidak menghukum atau tidak membuat suatu konsekuensi. Karena Ica tidak memakai sepatu itu nanti dihukum tidak menggunakan sepatu berkeliling ataupun mencuci kelas atau kaos kaki di dalam kelas, itu betul hukum. Tapi konsekuensinya ketika kita tidak menggunakan sepatu di dalam kelas, Beca ketika membuat tidak nyaman dalam satu kelas tersebut. Jelas ya? Beca? Nah, itu saja yang coba kami jelaskan. Nah, insya Allah kita semuanya sepakat ya akan membuatkan kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Sepakat apa tidak Bapak Ibu? Sepakat. Terima kasih. Apabila sudah bisa kita sepakati, nanti apabila ada obrolan lagi kita bisa berkolaborasi bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas. Demikian penjelasan dari saya. Semoga menjadi inspirasi atau gambaran kesepakatan dan keyakinan kelas yang berada di SD Negeri 6 Blumbir tercinta ini, supaya ke depan SD kita bisa lebih baik lagi dengan keadaan kesepakatan dan keyakinan kelas yang bisa meyakinkan kita supaya kelas kita itu atau sekolah kita itu lebih maju dan anak-anak sekolah di sekolah kita itu merasa nyaman, tidak merasakan beban yang cukup gara-gara kesepakatan kelas, gara-gara aturan yang berada di sekolah. Aturan di sekolah boleh, namun kesepakatan kelas harus kita buat. Karena apa? Ini akan membuat kita nyaman. Karena apa? Karena kesepakatan kelas tersebut nantinya akan bukan karena paksaan kita, namun karena pendapat dari anak-anak kita yang berada di kelas itu. Dan itu merupakan hal ataupun menjadi suatu pendapat anak tersebut. Ketika saya melanggar kan otomatis merasa tidak enak. Terima kasih. Cukup. Apabila ada pertanyaan nanti saya sambung. Apabila tidak ada saya cukupkan. Cukup ya Bapak Ibu? Cukup. Ya? Bentar Pak Budi. Iya. Maaf ya. Tadi walaupun sudah disepakati, ini kemungkinan juga yang namanya kesepakatan adakah yang mungkin ada sedikit negatif, seperti contoh kalau membawa sampah di dalam kelas dikenai ini, itu misalnya, itu gimana Pak?
itu tergantung dari kesepakatan bapak dan kelas. Jadi silakan kalau memang anak-anak di kelas tersebut kok menyepakati, itu menjadi suatu kesepakatan di kelas Pak Sugeng. Apabila di kelas kita ada yang membuang sampah sembarangan, diberi sanksi. Nah itu kan beri sanksi, tapi nanti kita akan membuat konsekuensi, bukan sanksi ya Pak. Konsekuensi. Kenapa kita membuang sampah di kelas sembarangan? Itu ada konsekuensinya. Kalau membuang sampah sembarangan, konsekuensinya kamu harus membayar iuran ataupun tabungan ke kas kelas Rp1.000 boleh. Kalau menurut saya seperti itu, bukan karena larangan. Silakan. Boleh? Monggo Ibu. Waalaikumsalam. Jadi apa yang menjadi kesepakatan kelas kita? Contoh, satu kesepakatan tersebut mungkin tadi kayak Pak Suki mengatakan karena kesepakatan itu merupakan pendapat dari teman-teman ataupun guru dan siswa yang berada di kelas kita. Jangan dikatakan itu sebagai konsekuensi hukuman, namun itu adalah konsekuensi. Konsekuensi berbeda dengan hukuman. Contoh, anak membuang sampah sembarangan di kelas. Konsekuensinya apa? Kalau kamu terlihat membuang sampah sembarangan, kesepakatan kelas kita adalah kamu harus membayar Rp1.000 ke kas kelas. Itu bukan hukuman Pak, karena itu sudah menjadi suatu kesepakatan berada di kelas. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf Bu Lucy karena ini sudah selesai, dan alhamdulillah Bu Lucy tadi sudah di pertama sudah melihat. Nah ini contoh kasus yang kita temukan berada di kelas kita. Nah ini tadi sudah dijelaskan. Kita mencoba jelaskan. Nah ini membuang sampah sembarangan tadi ya Pak Sugeng, mungkin hasilnya seperti ini. Cara penyelesaiannya dengan pendekatan emosional dan menggunakan segitiga. Saya tidak menjelaskan sampai ke situ, namun dengan menggunakan kesepakatan kelas. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menerima penjelasan dari kami. Alhamdulillah waktunya ini sudah hampir pulang, dan semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Apa yang menjadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang saya jelaskan tadi dan Bapak Ibu sepakati, insya Allah nanti bisa ditularkan kepada anak didik kita supaya sekolah kita menjadi nyaman, kelas kita juga menjadi nyaman, anak juga belajar dengan nyaman dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.